Kita mantau dari jauh nih. Oke, udah mulai pada bertarung satu-satu gitu kan. Bisa keris-keris kita ngelihat nih keris kita di sana gitu kan. Oh, ini lagi pada perang nih satu-satu nih. Jadi keris itu ada yang fungsinya nyerang, ada yang fungsinya defend. Nah, jadi itu anaknya dia ini yang bentuknya tuyul ini diumpetin sama kakak gua nih. Diumpetin ya, dijailin balik ya. Iya, dijalin baik tapi mau dibebasin karena dia memang istilahnya lu mau bebas. Ya mau bebas. Kalau udah nggak mau sama dia lagi. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng gue Fadil. Kali ini kita kedatangan lagi nih narasumber yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman horornya. Penasaran? Langsung aja kita kenalan. Halo Bang. halo Bang. Namanya siapa nih Bang? Boleh dikenalin dulu, terus tempat tinggalnya di mana? Nama gua Bayu, gua tinggal di Jakarta Selatan. Nah, kesini tuh mau menceritakan tentang apa nih? Sedikit aja lu ceritain. Cerita ya, banyak sebenarnya kalau disuruh cerita banyak banget cerita yang pernah gua ngalamin gitu kan. Cuman kayaknya gue pengen cerita yang mungkin bagi orang Jakarta nih kayak hal yang sangat tabu gitu ya. Kayak nggak mungkin lah di zaman sekarang masih ada kayak gini ya. Ya gue mau cerita soal santet aja sih. Coba sedikit aja tuh gimana tuh kejadiannya. Jadi gue ini alhamdulillah nggak tahu dan gue nggak pernah minta gitu kan. Gue dilahirkan dengan keadaan yang alhamdulillahnya dikasih keistimewaan sama Allah. Jadi gue bisa ngeliat mereka dan alhamdulillahnya juga nih ya gue dikasih kemampuan buat ya nolong orang lah yang punya gangguan-gangguan seperti itu. Oke, tahan dulu ya ceritanya gitu. Nah, penasaran kan dengan cerita si Abang Bayu ini? Nah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe yang banyak biar gue semangat terus bikin video kayak gini. Wah, udah jam 00 nih. Waktunya cerita horor. Jadi awal kisah ini sebenarnya dari mungkin sekitar 1 tahun yang lalu ya, tepatnya di baru ya? Baru banget, masih 2021 fresh ya? Ya. 2020-2021 lah. Istilahnya ini udah cerita dari tahun 2020 tapi nyambung sampai 2021 itu aja. Jadi awal kisahnya ini ada salah satu desa. Jadi di salah satu desa di Pulau Jawa sana lah dari tempat asal. Dan itu ada di lereng Merapi. Yang jelas di salah satu lereng Merapi, desanya cukup terpencil banget. Buat ke situ aja kita perlu ngelewatin jalan yang istilahnya agak rusak, kanan kiri hutan jati gitu kan. Jadi cerita awalnya itu sebenarnya kejadian ini nggak cuma gue yang ngalamin ya. Ada kakak gue sama suaminya sama salah satu saudara gue gitu. Nah, jadi ceritanya ini berawal dari saudaranya suami kakak gue. Nah, jadi dia itu cerita nih, kalau di tempat dia tinggal ini ada yang melihara sapi nih. Nah, tapi sapi-sapinya ini tiba-tiba jadi kurus. Terus jadi misalnya ada beberapa ada yang sampai meninggal nih sapinya, jadi nggak laku gitu loh buat dijual. Apalagi di situ istilahnya kan emang mayoritasnya menjadi peternak sama petani gitu kan. Nah, singkat cerita akhirnya kakak gua ini cewek kan, dia sama suaminya pertama datang ke sana dulu. Istilahnya di sana dia nginep buat survei lah. Namanya kayak gitu kita nggak mungkin langsung untuk take action lah dalam hari yang sama gitu kan. Pasti ada persiapannya dulu, ada ini siapa sih, ini urusannya sama siapa gitu kan. Dan niatnya dia ngapain gitu kan. Nah dari situlah mulai istilahnya dari awal itu dia survei, dia datang ke tempat itu, dia datengin lah peternakan sapinya dan akhirnya di situ ya ketemu sumber masalahnya di sini. Jadi itu ada istilahnya ya jin lah. Nah dia itu bentuknya tuh kayak tuyul. Tuyul kecil, botak gitu apa gimana? Sebenarnya tuyul itu bentuknya nggak ya kalau digambarin di film-film kan dia kecil,
terus botak gitu, Iya. pakai kayak pampers gitu kan. Nah, emang aslinya kayak gitu. Dia tuh kayak anak kecil gitu. Cuman yang nggak kayak di TV-TV itu sebenarnya kepalanya tuh, maaf ya, ada yang nggak bulat kayak kita lah. Istilahnya ada yang lonjong gitu ya. iya lonjong, terus lonjongnya tuh yang lonjong nggak normal gitu loh, kayak kalau kata orang Jawa bilang tuh peang. Iya, iya, iya. Dan bibirnya tuh nggak lurus, Bibirnya kayak gini. dia tuh miring. Oh, miring kayak orang stroke gitu ya? Apa gimana? Garis bibirnya tuh miring. Oh, garis bibirnya doang. Jadi kayak gimana sih ya, kayak kalau orang stroke kan dia sebenarnya masih lurus, cuman dia agak miring dikit. Nah, kalau Iya. ini miringnya agak gede, agak apa ya, miring banget lah. Kupingnya. Kalau kupingnya nggak kayak kuping kita, dia agak iya caplang lah. Kalau tahu caplang ya kayak agak lebar gitu lah, lebar iya, terus iya. ya gitu bentuknya deh. Mungkin kalau tahu kuping kurcaci gitu ya, hampir Oh mirip-mirip iya, kayak gitu. lancip gitu kali ya. Iya. Nah, ternyata si sapi-sapi ini kenapa bisa kurus? Dia digerogotin sama si tuyul ini. Oh, digerogoti. Iya, jadi kayak makanan-makanan dia, terus daging-daging dia tuh dimakanin sama dia ini. Nah, ini tuyulnya ada berapa? Satu apa banyak apa gimana? Jumlahnya lumayan banyak sih waktu itu. Oh, banyak di situ ya. Jadi dia istilah kayak peternakan sapi nih, hampir semuanya itu kena. Oh, jadi di kampung itu ada beberapa peternakan sapi gitu. Nggak, punya satu orang ini, Oh, satu orang sapinya ini. kan lumayan Oh, banyak iya, tuh. iya. Nah, terus akhirnya jadi salah kena gitu kan. Nah, terus dari situ kan ketika udah tahu oh masalahnya di sini, ternyata setelah ditelusur ada salah satu orang desa yang emang iri sama orang ini nih, pengen usahanya dia hancur gitu kan. Jadi akhirnya dia bikin kiriman seperti itu. Dan lebih parahnya lagi tuh anak ceweknya pun kena gitu kan. Iya, dia kayak dibikin apa ya, kayak takut gitu kan, diteror lah. Nah, sampai akhirnya setelah survei pulang lagi nih ke asal nih, pulang kemudian diskusi nih, ini bagusnya gimana nih, gimana sih cara nanganinnya gini-gini. Setelah ketemu akhirnya bertiga nih, gue nyusul kan karena waktu itu emang gue masih kerja kan. Nah, jadi mereka bertiga dulu nih ke sana. Mereka berangkat itu sore, habis sana sebelum maghrib kan. Karena emang istilahnya rute orang situ tuh jarang banget orang berani keluar setelah maghrib. Kenapa tuh di situ? Ada mitos apa ada? Kalau mitosnya banyak banget. Jadi istilahnya jalan ke arah sana kan itu namanya di lereng gunung ya, namanya di lereng gunung. Nah, jalan ke arah sana nih ada dua jalan nih, dari sebelah timur sama dari sebelah barat nih. Nah, dua-duanya ini sama-sama ngelewatin hutan jati. Jadi isinya kanan kiri hutan, bener-bener hutan dari satu jalan gitu kan. Dan gelap di situ ya. Gelap banget gitu, dan itu ada satu jembatan yang emang menurut warga itu memang angker gitu kan. Karena ada beberapa kali jembatan itu tuh bikin tewas. Gimana tuh maksudnya? Jadi ada mobil truk tiba-tiba dia masuk ke jurang. Oh, kayak Terus macam minta tumbal atau gitu kali ya? iya, dan itu kanan, maksudnya sebelum masuk desa itu ada dua jembatan nih. Dua jembatan ini emang ya istilahnya terkenal angker gitu kan. Jadi dua-duanya ini memang sering makan korban lah istilahnya tuh. Nah, terus ada yang truk masuk situ, ada masuk jurang, ada mobil juga gitu kan. Emang udah ya istilahnya emang udah terkenal angker di situ. Jadi kayak bukan apa ya, kayak kita tuh menghindari itulah. Gak mau kita punya kemampuan apapun, kalau memang apesnya kita ya bakal kena juga gitu kan. Iya. Istilahnya gitu. Nah, kita menghindari itu, jadi sebelum maghrib memang udah sampai sono gitu kan. Di malam pertama mereka ngadepin ini, oke, dapat istilahnya bisa dihilangin satu Hilang. Ya. Yang mana nih yang hilang? Yang tuyulnya. Oh, tuyulnya hilang satu ya. Jadi tuyulnya istilahnya kan sebenarnya dari satu tuyul nih. Nah, ini yang paling gede nih. Akhirnya ditarik duluan sama dia. Oh, ibaratnya yang dominan gitu. Ya, sebenarnya istilahnya semuanya ini dibawa ke dali dia. Kalau dia ditarik, udah semuanya hilang. Akhirnya dia ditarik. Nah, after dia ditarik nih, setelah dia ditarik gitu kan, di situ diwujudin lah. Diwujudin maksudnya Jadi, nampak gitu.
tuyulnya ini jadi patung. Oh gitu. Patung tapi dia nggak kalau misal kita lihat patung kan terbuatnya dari tanah liat gitu kan. Iya, tanah liat, semen gitulah. Nah kalau ini bukan dari itu, tapi dari semacam kuningan gitulah. Bahannya kayak kuningan besi gitu. Terus Warnanya kuning gitu kan. Dan itu gedenya semana tuh gedenya? gedenya kira-kira segini lah. Oh, kayak mainan aja gitu ya? Iya, jadi satu segegam gini kan. Dan itu istilahnya udah diwujudin dari situ. Jadi dia udah diwujudin di situ tuh. Jadi yang di sana udah nggak ada sama sekali gitu kan. Itu diwujudin satu gitu kan. Jadi satu itu, jadi itu bener-bener sampai sekarang pun masih ada gitu kan. Istilahnya masih ada di sana lah gitu kan. Oh berarti masih ada tuh? Masih ada. Nggak diapa-apain tuh udah? Disimpan sama kepala desanya atau apa gitu? Bukan disimpan sama kepala desa, sama kakak gua. Oh iya. Tapi akhirnya waktu itu dibuang juga kan. Nah, jadi biar si dukunya tuh nyariin lah istilahnya gitu. Nah, dari situ ya oke diwujudin satu, udah kelar nih gangguannya nih. Mau istilahnya mau ngewujud, istilahnya yang satunya lagi kan masih gangguin anaknya ini nih. Iya. Nah, diwujudin tuh nggak bisa lari. Ini wujudnya tetap tuyul apa beda? Yang gangguin yang si cewek ini? Awalnya kita kira sama, ternyata beda. Jadi kakak gue tuh ngiranya sama nih. Tapi 3 orang di situ untuk istilahnya kita ditakdirkan beda-beda nih. Iya. Istilahnya ada yang dijatahnya buat ini, buat itu gitu kan. Maksudnya buat satu orang gitu kan. Jadi kemampuannya ini beda-beda nih. Istilahnya kalau emang bukan buat jatahnya dia, nggak bakal kewujud gitu kan. Istilahnya mau kita narik kayak apapun berarti itu nggak tahu nih sampai sekarang wujudnya apa tuh yang dimasuk di. Nah inilah awalnya istilahnya keterlibatan gua gitu kan. Gitu. Nah jadi di sini awal keterlibatan gua nih. Jadi waktu itu gua ingat waktu itu di hari Jumat tuh. Di hari Jumat gua habis Jumatan. Nah tiba-tiba ditelepon nih. Lu kesini nyusulin. Gitu kan. Lah bukannya udah bertiga gitu kan. Udah sini buruan nyusulin. Dan gua kan punya keris tuh. Nah kakak gua nyuruh udah bawa kerismu dua-duanya kesini gitu kan. Ah ada apaan gitu kan. Ya udah ntar gua jam 3 deh OTW gitu kan. Yang penting jangan sampai maghrib gitu kan. Iya. Nah akhirnya di jam 3 gua berangkat tuh dari kota asal kan ke sana. Perjalanan sekitar 1 jam. Naik apa tuh kira-kira? Naik motor. Oh langsung naik motor ya. Dan perjalanan ke sana pun ya alhamdulillahnya nggak ada gangguan apa-apa sih. Istilahnya nggak ada kesasar, nggak ada apa-apa. Biasanya kan orang-orang ada hajat gitu pasti kesasar kan. Nah ini untungnya enggak. Gitu kan. Cuman emang diwanti-wanti hati-hati kalau di jalan ya. Soalnya emang jalan ke situ pun banyak pasangan. Pasangan itu jadi kayak orang nyari tumbal, tapi dari orang-orang yang lewat situ gitu kan. Mumpung gitu kali ya, orang-orang baru yang nggak tahu. Nah iya, jadi yang nggak hati-hati gitu bisa kena apes di situ. Nah udah diwanti-wanti nih sama suaminya kakak gue, hati-hati ya gitu kan. Iya hati-hati gitu kan. Gue OTW, gue jalan tuh ada sekitar sejam kan, sampai sana hampir setelah asar. Jadi sekitar jam 4 lah gue sampai sana. Nah sampai sana gue duduk-duduk dulu sekitar setengah jam nih, ngerokok-ngerokok kan. Udah. Nah habis itu gue diajak ke, jadi istilahnya di situ tuh ada tempat yang memang orang baru tuh harus kesini dulu. Buat kulonubun lah kalau kata orang Jawa. Nah jadi waktu itu gue diajak ke tempat itu, jadi ada satu batu gede nih bekas letusan gunung. Itu masih nancep di situ tuh. Oh, nggak bisa dipindahin apa emang nggak boleh dipindahin? Itu batunya gede banget. Sebatu-batu kali gitu kali ya? Lebih gede lagi. Lebih gede lagi? Segede, tingginya hampir setengah rumah lah. Waduh, gede banget itu. Nah, di atasnya kan datar tuh, agak datar gitu kan. Pertama dipermisiin dulu, oke, terus akhirnya gue disuruh naik tuh ke atas batu, ngadep ke arah gunung. Nah, disitulah gue mulai berdoa nih, minta izin gitu. Karena emang gue pertama kali ngejekin kaki di situ kan. Jadi semua orang yang memang pertama kali ngejek di situ emang harus
apalagi ya kita yang punya kemampuan gitu kan, istilahnya kita yang kasih kelebihan. Kalau istilah orang Jawanya itu kula nuwun, istilahnya ya permisi lah. Nah, karena kita di sini juga ada hajat kan, nah akhirnya gue disuruh naik ke situ, gue berdoa. Nah, habis berdoa ada sedikit komunikasi lah istilahnya sama leluhurnya situ. Jadi kayak ya udah, kamu istilahnya saya permisi di sini, saya nggak mau ganggu. Saya di sini dimintain tolong gini-gini. Oh ya udah, silakan gitu kan. Istilahnya semoga dilancarin aja, ya kamu baik kok gitu kan. Oke, habis itu gua turun. Jadi batunya ini, misal gua naik dari sebelah selatan nih, gua nggak boleh turun dari sebelah selatan, harus dari sebelah utara. Oh, harus berlawanan ya? Iya, harus berlawanan, nggak boleh balik gitu kan. Nah itu kan gua turun naik, karena gua naiknya dari sebelah selatan, gua turun lewat sebelah utara kan. Itu jam berapa tuh? Itu sekitar jam 4:30 dah. Oh, 4:30 ya. Udah Iya. mulai mau maghrib tuh ya? Iya, itu baru tempat pertama. Terus habis itu ke tempat kedua nih. Oh, ada lagi? Ada satu lagi. Hmm. Jadi itu juga sama, ya istilahnya ya tempat yang istilahnya ya agak dikeramatkan lah. Tapi bukan berarti kita nyembah itu ya. Maksudnya Iya, kayak iya. orang baru nih harus ke sini dulu gitu, Ya, kayak permisi keluar nuwun. ya, Apalagi iya. karena kita punya, ya istilahnya kita dikasih kelebihan sama Allah gitu kan. Dan kita bisa melihat mereka gitu kan. Jadi kayak kita ya udahlah, kita datang aja ke situ, kita keluar nuwun, kita assalamualaikum lah istilahnya, kita doa sesuai ajaran Islam gitu kan. Nah, udah sekitar jam 5 akhirnya kita ziarah. Jadi ada makamnya yang istilahnya yang buka desa itu kan. Nah, jadi kita ziarah ke tempat makamnya yang punya desa ini. Nah, udah di situ kita ziarah. Jadi dari gerbang nih, kita nggak boleh pakai alas kaki. Oh, jalan aja nggak pakai apa-apa ya? Iya, jadi kayak ya udah kayak misalnya alas kaki kita taruh depan gerbang gitu kan. Di situ kita masuk. Nah, di makam leluhurnya ini kita juga istilahnya leluhur desa situlah, istilahnya yang buka awalan desa situ kan. Nah, di situ kita kula nuwun juga lah, assalamualaikum, karena kita memang ada hajat gitu kan. Udah dapat izin, nah mau maghrib kita pulang tuh. Pulang nggak langsung ngerjain, kita duduk dulu, santai-santai dulu, ngobrol-ngobrol gitu kan, makan. Habis maghrib juga sama masih gitu. Nah, mulai awalnya ini sekitar jam 9 malam lah. Oh, jam 9 ya? Iya, jam 9 malam. Misalnya gua, kakak perempuan gua, suami dia, sama satu saudara gua kan. Kayak dipanggil satu-satu. Nah, sebenarnya nih kita ya istilahnya beberapa orang. Jadi kalau di Jawa itu cewek nggak boleh nyambut keris, ngeluarin keris dari sarungnya tuh nggak boleh. Itu emang udah adat dari itunya apa gimana? Istilahnya kalau kakak gue bilang ya memang sopan santunnya harus cowok gitu kan. Ya spiritualnya cowok sama cewek kan beda. Iya. Nah jadi dan kenapa sih kita ngelakuinnya malam? Jadi kalau keris itu sebenarnya nggak boleh dibuka saat malam. Karena ketika keris dibuka saat di atas maghrib, kita buka keris dari sarungnya nih, itu sama aja kita kayak punya hajat nih pakai keris ini gitu loh. Kayak ada keperluan gitu ya? Iya. Dan itu istilahnya kalau kata suami kakak gua tuh sebisa mungkin jangan ngebuka keris malam hari kecuali memang ada perlu. Nah di situ gua, saudara gua sama suami kakak gua, oke, kita punya istilahnya punya warisannya masing-masing kan. Kita buka semuanya di situ. Jadi itu bener-bener. Itu ada berapa keris tuh kalau boleh tahu? Punya gua 2, punya saudara gua yang dibuka 1, kemudian yang punya kakak sepupu gua yang dibuka 2. Jadi sekitar 5 lah. Iya. 5 keris yang berwujud ya. Nah akhirnya oke, dibuka semua. Habis itu
doa, dan di situ ada istilahnya bakar dupa lah. Bakar dupa itu totalnya 7. 7 dupa. Iya. Sebenarnya itu ada filosofinya juga 7. Ya, kenapa tuh? Jadi kalau 7 itu kalau di Jawa kan pitu kan. Jadi pitu itu kan 7, artinya itu pitulungan. Kita minta tolong. Oh, pertolongan gitu Iya. maksudnya. Pertolongan. Karena kita mau nolong orang kan. Jadi kita ya istilahnya kita berhadapan dengan mereka. Ya, tapi sebelum bakar dupa pun kita berdoanya juga dengan cara Islam gitu kan. Al-Fatihah dulu lah, syahadat. Yang penting syahadat dulu, Al-Fatihah, sholawat Nabi, dan lain-lain lah saya. Itu kan. Setelah kita bakar, udah baru nih satu-satu nyebut keris. Tapi nggak boleh bareng. Oh, harus berurut nih siapa dulu gitu. Sesuai yang istilahnya sesuai yang di nih kakak perempuan gue nih yang ayo buka gitu Oh, kan. ditunjuk aja gitu ya. Nih Iya. buka gitu. Karena karena kakak perempuan gue ini memang di atas gue banget lah. Iya. Nah, setelah itu ya udah kita disuruh buka masing-masing gitu kan. Satu. Oke. Nah, yang terakhir gue buka punya gue nih dua-duanya. Terus diarahin semuanya tuh ke satu tempat, ke satu tujuan. Jadi itu kita kayak di teras kan. Nah, depan teras tuh kayak ada, tahu tempat tidur gitu nggak sih? Tempat tidur kayu gitu loh. Iya tahu. Nah, depannya itu ada tempat tidur tapi nggak ada kasurnya gitu loh. Kayak bekas gitu kan. Nah, kita arahin ke situ, kita arahin semua ke satu tempat. Nah, jadi semuanya tuh nunjuk ke arah jadi semua ujung-ujungnya tuh ke arah satu gitu kan. Ke arah yang emang buat pesugihan itu. Oh iya. Ke arah rumahnya. Ke arah rumah gitu. Iya, ke arah rumah tujuannya. Nah, jadi waktu itu angin tuh kayak, tahu pusaran angin nggak sih? Tahu. Nah, dari waktu keris semua itu dicabut di Iya. depan itu kan di bawah pohon mangga tuh. Nah, itu kayak ada pusaran angin gitu kan. Cuman Kenceng banget tuh. Kenceng, lumayan kenceng. Cuman kita kayak ya udah, nggak heran karena memang resiko ngebuka keris ya kayak gitu, dan istilahnya ya udah. Ini emang keris istilahnya ya ada isinya kan. Nah, bentrok apa gimana tuh biasa itu kalau pusaran? Kalau dibilang bentrok enggak, memang itu ada efeknya juga gitu kan. Namanya kayak gitu wajar lah. Iya. Jadi buat kita wajar. Nah, habis itulah baru tuh kakak gue yang suaminya kakak gue nih paling depan nih. Nah, udah kan kita mantau dari jauh nih. Oke, udah mulai pada bertarung satu-satu gitu kan. Bisa keris kita ngelihat nih keris kita di sana gitu kan. Oh, ini lagi pada perang nih satu-satu nih. Jadi keris itu ada yang fungsinya nyerang, ada yang fungsinya defend. Jadi waktu istilahnya gini lah, namanya kita ngelawan santet kayak gitu kan, namanya kiriman gitu kan. Pasti kan ada yang mau nyerang ke arah kita nih. Iya. Nah, jadi waktu yang di sana lagi dibabat nih. Jadi depan rumahnya itu kan kebun-kebun gitu kan. Nah, satu persatu dari situ pada muncul tuh. Apa tuh? Ada poci, ada pocong nih, ada pocong, ada raksasa, tapi bukan genderuwo sih istilahnya, kayak buto gitu kan. Ya udah itu kan, dua itu kan muncul nih, tapi jumlahnya nggak satu, Banyak. butonya ada sekitar 5. Nah, ini pocongnya dia ada sekitar 10-an lah. Banyak ya. Ya, Itu satu company lah. Itu yang jaga di situ apa yang Dari sana. dari kiriman? Iya. Jadi dukunya nih udah tau dobrak-abrik nih, ya nyerang balik lah istilahnya. Pasukan gitu lah ya. Ya, pasukan bantuan lah istilahnya gitu kan. Nah, udah ada yang nge-defend nih, udah kan. Itu ada pokoknya dari jam 9 malam sampai sekitar jam 10 malam tuh. Nah, pas udah hampir jam 10 gitu kan. Tahu pohon kelapa kan, depan ini kan ada pohon kelapa tuh. Nah, yang ini kan udah pada diusir semua nih. Nah, jadi di pohon kelapa tuh kayak ada yang apa ya, kayak loncat-loncat gitu loh, sok gitu loh bunyi di atas pohon kelapanya nih. Oh, kayak ada bener-bener gerak gitu kan. Akhirnya kakak gue bilang, manggil gue nih, sini ke depan gitu kan. Sana lu, itu jatah lu tuh. Hah, apaan gitu kan. Udah cepet duduk di atas
kalau orang Jawa bilang kan dipan kan. Hmm. Udah sana duduk harus dipan. Di ini di belakang keris lu. Oh ya. Udah kan. Nah, jadi yang sisa di situ cuma keris gua doang nih 2. Yang lainnya udah pada dimasukin ke sarung semua nih. Oh, udah dimasukin ya habis Iya. selesai tadi Jadi ya. iya, jadi tinggal 2 nih. Nah, ini istilahnya nih kunci-kunciannya nih. Hmm. Jadi yang bikin masalah lah, Hmm. gitu kan. Nah, akhirnya sok tiba-tiba nih gue disuruh konsentrasi, istilahnya gue disuruh posisi duduk bersila gitu kan. Hmm. Udah sana kamu duduk sila doa situ. Ya oke. Duduk sila doa kan. Pas doa ini gue lagi konsentrasi tiba debuk gitu kan. Kayak ada barang gede jatuh gitu kan. Dari pohon kelapa itu. Iya. Hmm. Terus apaan gitu kan. Gue ngeliat, oke gue liat sekitar, nggak ada apa-apa gitu kan. Terus aku cari buruan cari gitu kan. Cari itu. Wah, cari. Oh, oke. Wujudin. Nah, akhirnya di situ kan disuruh ngewujudin kan. Disuruh ngewujudin benda yang jatuh ini kan. Hmm. Oke, kita cari kan, cari nih. Nah, nih di sini nih segitiga. Jadi depan dipan itu kan ada pohon-pohon kecil gitu kan. Misalnya ada tanah gitu kan. Nah, kakak gua suaminya kakak gua ini bikin segitiga gitu kan. Dah nih cari di antara 3 ini kan. Set ada di yang pertama gua gali-gali, oh nggak dapat. Pindah ternyata ke sebelahnya kan. Gali-gali lagi, hampir dapat. Itu udah hampir dapat kan. Dia pindah lagi nih. Pindah lagi ke satu sisi. Itu karena yang dapat nih saudara kakak gua nih. Ini dapat. Nah, ternyata emang karena bukan jatahnya dia yang megang kan. Nah, terus pas dia pindah satu lagi, yang ngegali harus dia nih. Oh ya udah, gua gali terus. Oke, dapat dari dalam tanah. Tapi nggak kayak kita gali tanah yang ini banget ya. Yeah. Jadi kayak gua tempel tangan, baca doa, bismillah, grauk gitu kan, dapat. Tapi nggak boleh langsung dibuka. Jadi nggak boleh langsung dibuka. Kalau dibuka nih bisa balik lagi gitu kan. Bisa hilang. Iya. Gua bawa cari air kan. Nah di situ ada keran air kan. Nah kita basuh dulu pakai keran air. Jadi ini benar nih pas panas banget nih. Benar ngerasain panas banget gitu. Iya, benda yang baru diwujudin ini panas gitu kan. Cari air, udah di air, diguyur air gini-gini, diguyur air, bacain doa dulu, di Al-Fatihahin, disolawatin Nabi. Nah, baru deh habis itu wujudlah itu benda. Apa tuh? Jadi bentuknya itu kalau tahu ini nggak sih? Tahu Semar nggak sih? Iya tahu. Nah, itu bentuknya kayak gitu. Tapi ini Semarnya beda nih. Kayak Semar tapi di tubuhnya tuh tulisan Arab. Oh, gitu. Jadi Tuh, kayak keris. warnanya apa tuh warnanya? Kayak keris. Warnanya apa? Warnanya itu kuning keemasan. Tapi udah kayak ada berkarat-karatnya lah. Namanya kayak benda kayak gitu kan. Udah ada berkarat-karat kayak gitu. Nah, udah kan habis itu udah berwujud nih. Terus ada bacaannya tuh kan. Apa nih bacaannya gitu kan. Udah, ntar kamu tahu sendiri gitu kan. Udah akhirnya, udah simpan. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa langsung email atau DM Instagram kita. Akhirnya nyari tisu. Nah, kita nyari tisu. Gua nyari tisu tuh, gua bungkus pakai tisu, ada 2 lapis lah. Habis itu gua masukin tas. Jadi biar nggak kabur lagi. Habis itu ya udah gua ambil 2 keris itu, masukin sarung semua. Misalnya udah selesai tugasnya lah sebagai. Nah, udah kan? Itu sekitar jam 12 malam lah selesai. Habis selesai udah nih. Kerisnya udah gua masukin tas dulu nih semua. Nanti udah di situ minum kopi lah istilahnya kan. Kita ambil ngopi, ambil ngerokok ya, cerita buat istilahnya buat inilah, buat apa ya namanya ya, buat netralisir lah. Nah pas kita lagi ngopi nih, ada tiba-tiba nih yang datang orang. Nah ada datang orang, tapi ini beda ini ya, istilahnya ini santetnya kirimannya ini sebenarnya udah selesai gitu kan.
Ini orang beda gitu kan. Istilahnya tetangganya saudaranya itu kan, saudara suaminya kakak gua kan. Dia datang, nanya ke orang-orang yang lagi di teras nih. Nanya gini, ada yang lihat anak gua nggak? Anak gua yang mana nih? Nah iya, jadi anak dia gitu kan. Anak dia itu dalam artian maaf nih ya, tuyul. Oh, kok bisa dia tiba-tiba nanya ke orang sembarang gitu? Ya sebenarnya di desa itu nih udah ya hal-hal kayak gitu udah biasa lah. Oh iya. Ya udah pada tahu lah, udah pada pelihara lah satu sama lain gitu kan. Cuman nyurinya nggak di desa itu lah. Adalah satu desa gitu kan. Nah ternyata anaknya dia ini dikerjain nih. Jadi dia dikerjain. Nah, jadi kan tuyul kalau kerja buat manusia kan sebenarnya diperbudak tuh. Nah karena dia diperbudak, akhirnya sama kakak perempuan gue ini kan sebenarnya kasihan. Sebenarnya dia udah tahu dari tadi gitu kan. Sebenarnya dia istilahnya udah tahu bakal ada yang nyariin, tapi dia udah ngikat di situ udah lebih dari istilahnya dari sehari yang lalu. Nah itu ternyata anaknya dia itu diikat sama dia, diumpetin sama kakak sepupu gue yang cewek nih. Diumpetin. Nah jadi itu anaknya dia ini yang bentuknya tuyul ini diumpetin sama kakak gue nih. Diumpetin ya, dijailin balik ya? Iya dijalin balik tapi mau dibebasin karena dia memang istilahnya. Lu mau bebas? Ya mau bebas. Kalau udah nggak mau sama dia lagi. Nggak bosan gitu kan kata dia gitu. Sebenarnya mereka tuh kayak anak tuyul ini kayak anak kecil gitu kan. Anak kecil aja asal dikasih permen lah gitu ya ibaratnya lah ya. Nurut. Enggak sebenarnya mereka main bebas gitu kan. Iya maksud gua kayak anak kecil dikasih permen udah nurut gitu kan. Iya. Nah udah selesai nih. Oh ya udah akhirnya nggak ada yang tahu. Jago bapaknya kan padahal kita tahu tapi ya udah bilang nggak tahu gitu. Oh iya udah. Ya udah nggak tahu gitu kan. Oh ya udah makasih ya. Nah udah kan malam itu udah sekitar jam 1-an. Nah itu ya udah gue istilahnya beberapa suami kakak gue sama kakak gue udah pada tidur nih sama saudara gue nih. Gue masih di depan kan masih merokok masuk saudara kakak suami kakak gue kan. Udah merokok sampai jam 3 nih. Jam 2 jam 3 lah sekitar jam segitu udah mulai ngantuk kan. Udah deh gue tidur juga deh. Ya gue tidur di ruang tamu kan. Sampailah di hari paginya tuh. Di hari paginya itu sekitar jam mungkin istilahnya kita pagi itu kan ya udahlah ke refreshing dulu kan. Nah pas sore harinya nih bapaknya si anak perempuan ini datang sama yang ini kan datang. Saya ngucapin makasih lah udah dibantu gitu kan. Alhamdulillah sekarang udah lebih baik dari hari kemarin lah istilahnya udah hampir 100% pulih lah misalnya. Udah nggak kayak diganggu lagi gitu kan. Maksudnya malam itu nggak diganggu lagi gitu kan. Istilahnya kayak makasih gitu kan udah dibantu gitu kan. Oh ya udah istilahnya. Nanti kalau ada apa-apa kabarin aja gitu kan. Iya. Istilahnya kakak gue tuh ngejelasin nih kalau udah pembersihannya ini udah selesai nih. Oh ya udah makasih terus semalam gimana? Alhamdulillah nggak ada gangguan apa-apa gitu. Oh ya udah. Udah pas sorenya gitu kan udah selesai nih sore hari sekitar jam 3-an lah gitu kan. Terus jam 4-an kita siap-siap nih buat balik misalnya kan. Nah udah jam 4 akhirnya gue balik lagi ke asal. Mereka pun balik juga nih karena kakak gue yang perempuan nih sama suaminya nih sama saudara gue nih kesitunya kan kebetulan dijemput tuh. Ya udah akhirnya mereka balik naik mobil kan, dianterin. Nah, gue karena gue bawa motor ya udah gue balik sendiri gitu kan. Udah gue balik sampai kosan. Saya sampai rumah lah. Itu di jalan gak ada apa-apa udah ya, aman ya? Alhamdulillahnya aman gak ada apa-apa. Padahal gue bawa ya mungkin ya karena efek gue bawa keris sama bawa barang baru itu ya alhamdulillah sih gak ada efek apa-apa ya. Karena emang ya cara curang sih sebenarnya pas di jalan gue udah bilang keluar yang adalah satu keris gue yang lu keluar dong. Misalnya udah gue bilangin gitu. Dah lu dibonceng dah gitu kan atau lu terbang terserah dah. Ya istilahnya buat jaga-jaga aja kalau ada apa-apa gitu kan. Oh ya udah pas di jalan, oh ya udah. Lu ada di situ ya udah.
aman lah gitu kan. Ya cara curang sih sebenarnya, cuman ya daripada harus ada aneh-aneh di jalan yang nggak kita inginkan kan, akhirnya ya udahlah, gue perjalanan dari situ sekitar sejam udah sampai di rumah. Nah dari situ ya udah kasus di sana beres, terus malam itu ya akhirnya tadinya mau ngebuka yang barang baru ini kan, akhirnya malam itu gue buka. Sebenarnya kan nggak apa ya, karena nggak boleh, sebenarnya kan nggak boleh nih, cuman karena memang ya karena pertama dia barang baru, dia harus kenalan, misalnya gue harus kenalan dan yang lain, ya udah aja gue buka deh. Gue buka, gue minyakin nih sama minyak keris yang ada di rumah, udah gue minyakin. Nah udah habis itu gue masukin lagi deh ke lemari barang keris-keris gue yang lain. Udah dari situ ya udah, akhirnya istilahnya ya udah santet yang teror itu udah berakhir sebenarnya. Nggak ada balas-balasan gitu. Kalau dibilang bales sih nggak ada ya. Nggak ada ya. Karena sebenarnya yang dukunnya itu ya beberapa hari kemudian sih katanya lewat. Gara-gara bentrok sama punya lo mau kakak. Istilahnya gini, kalau kita niat jahat nih, kita balikin lagi lah orang yang jahat itu. Ya kita balikin lagi lah sesuai hukum alam gitu kan. Kita nggak ngejahatin, cuma kita apa yang lo perbuat ya udah itu yang lo tuai. Lo ngejahatin orang yang nggak tahu alasannya apa karena iri dengki, ya udah kita balikin aja. Jadi istilahnya ya udah itu udah hukum alam yang memang buat dia gitu kan. Jadi ya begitulah istilahnya akhirnya endingnya. Tapi sebenarnya kalau santet begini ya di desa itu pun masih beberapa kali kejadian dan masih istilahnya kalau bisa diceritain semua mungkin bakal panjang banget sih. Terus ada lagi nggak lo yang mau lo ceritain lagi tentang misalnya tentang apa kayak gitu? Kalau mau yang diceritain sih kayak misal nih kita kadang kita mungkin yang soal keris ya, mungkin dipikir gue pakai keris gini-gini musyrik dan bla 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 gitu kan. Sebenarnya kalau kita nggak memuja keris, kita tidak menyembah keris, kita tetap nyembah sama Allah. Sebenarnya nggak masalah juga gitu kan. Nah kayak gue ini kan sebenarnya misalnya ada orang bilang keris itu harus dimandiin sering-sering dimandiin dan bla 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 gitu kan. Nah kalau gue sendiri ya udah sesempatnya gue aja gitu kan. Istilahnya gue nih tuan lu, anggap aja gitu ya. Emang derajat manusia ini kan sebenarnya lebih tinggi dari mereka semua kan. Kita menghormati tapi kita menghormati gitu kan. Tapi kita tidak, saya kita sopan santun lah, kita jaga sopan santun, tapi kita tidak menyembah mereka. Saya gitu aja sih, kayak mungkin ya udah, gue sempat nih, ya udah gue kasih minyak gitu kan. Karena sebenarnya mereka ini suka kenapa sih minyak? Karena wangi kan. Jadi karena mereka ini memang suka yang bau wangi-wangi gitu. Dan istilahnya ya Nabi Muhammad pun juga suka yang wangi-wangi kan. Jadi kayak misal kita ke kuburan nih, kita nabur bunga ya karena mereka memang suka sama yang wangi-wangi. Misal kayak dupa, itu kan dupa juga sebenarnya wangi kan. Selain itu kan sebenarnya dupa nih kalau buat manusia nih bisa buat relaksasi juga kan. Kayak apa ya? Kita bisa relax waktu kita ngirup aroma dupanya itu. Jadi lebih rileks, lebih santai gitu kan. Karena dulu emang gue sering juga nih tidur nih, ya udah, susah tidur, ambil dupa satu, bakar. Jadi dupa tuh nggak selalu kayak horor-horor, nggak juga sih sebenarnya. Jadi memang ya udah, kalau emang lu pengen relaksasi ya udah tinggal pilih dupa apa kayak gitu kan. Kalau gue dulu ya udah beli dupa emang sengaja, udah gue bakar, buat tidur gitu kan. Enak sebenarnya. Cobain deh. Cuman pasti kan orang udah mikir, dupa nih pasti buat horor-horor nih, pasti buat mancing mereka datang gini-gini gitu kan. Sebenarnya tergantung dari niat hati kita aja sih. Kalau misal Bismillahirrahmanirrahim main dupa buat apa ya, misalnya buat relaksasi, nggak buat aneh-aneh, ya udah Bismillah aja. Namanya mereka juga pasti dengar doa kita kok. Karena mereka kan juga ada di mana-mana.
Saya gitu sih kalau misal ya jangan kita yang diperbudak sama benda gitu kan. Tapi kita yang berbudak benda itu. Nah, terus Kasarannya gitu aja. lu kan punya keris nih. Di Iya. rumah tuh ada berapa tuh kerisnya? Kalau yang punya gua ya itu waktu itu kan 2. Terus alhamdulillahnya ditambahin nih. Jadi ada 2 lagi. Jadi 4 ya di rumah. Iya, total 4. Dan lu kalau disuruh mandiin apa minyakin lah istilahnya ya, itu tergantung itu sesempet lo aja ya gitu. Tergantung mood sama sesempatnya gue sih. Cuman emang nggak boleh istilahnya maksimal tuh sebelum maghrib udah harus tutup. Istilahnya sebelum maghrib tuh emang udah harus balik lagi. Oh, gitu berarti kan. minyakinnya nggak boleh malam-malam juga? Gua nggak pernah minyakin malam-malam. Gue pasti minyakin misal abis asar lah, abis sholat asar gitu kan. Oh sempet nih ada, ya udah gue minyakin dulu. Nah minyaknya itu kan ada minyak anti karat sama minyak wangian gitu kan. Nah itu gue campur. Nah jadi kan minyak anti karatnya ini biar keris nggak karatan, karena keris kan besi kan, besi dari zaman dulu lagi kan. Nah itu gue oles-olesin dari ujung sampai ujung nih. Habis itu gue jemur dulu nih biar minyaknya tuh meresep. Nah ya apa istilahnya dari habis gue mandi ini baru gue masukin semua nih. Nah jadi fungsinya keris ini kan sebenarnya kan ya kita menjaga tradisi aja gitu kan. Ini memang warisan lah. Ya mau nggak mau harus gue rawat gitu aja sih. Ya mungkin kalau misal kalian punya keris atau punya apa ya dirawat lah kalau misalnya memang bisa ngerawat. Gitu. Yang penting bisa ngerawat aja ya. Iya, karena mereka kan sebenarnya ya istilahnya beruntunglah kalian yang masih punya warisan keris ini gitu loh. Karena itu warisan dari leluhur-leluhur kalian. Jangan masa bodoh lah istilahnya. Walaupun kalian nggak bisa gunain atau apa ya udah yang penting dirawat aja. Kita nggak tahu nih manfaat kedepannya ada apa gitu kan. Mana tahu tiba-tiba ada yang iri sama kalian mau dapat kejadian apes atau apa gitu kan. Ya istilahnya kita emang minta perlindungannya kan ke Allah. Tapi kan misalnya ya siapa tahu nih kerisnya ini emang salah satu perantaranya Allah buat melindungi keluarga kalian, itu aja sih. Itu aja. Misalnya di zaman sekarang kalian gue nggak percaya santet, gue nggak percaya. Tapi memang kejadiannya banyak gitu ya. Istilahnya gue dari dulu ya, karena emang kamu dari lahir ya memang udah sering gitu ngeliatin orang santet yang dikirimin biar dia cerai lah, yang dikirimin biar dia sakit, meninggal dan ya banyak lah gitu kan. Jadi orang-orang iri ini kadang otaknya tuh nggak dipakai, kasar gue ya. Jadi kayak mereka tuh apapun demi kepentingan kepribadian gue gitu kan. Lu mau mati kek, lu mau apa kek, terserah. Memuaskan gitu ego kan. lah ya, ego diri sendiri gitu supaya Iya. mendapatkan apa yang dia mau gitu ya. Kadang mereka kayak bayar dukun berapa ya udah. Yang penting Tercapai tujuannya itu aja sih. Ya gitu aja sih Bang cerita dari gua sih. Oke. Nah, gimana tuh cerita dari Bang Bayu nih? Horor nggak? Tulis komen di bawah ya kalau horor. Nah, Bang, ada saran dan pesan nggak untuk orang-orang yang nonton nih? Kalau saran aja sih kalau misal mau pergi-pergi nih, mau kemana-mana ya baca Bismillah dulu lah. Kita nggak tahu nih apes kita di jalan apa gitu kan. Mana tahu ada orang yang emang masang lah. Takutnya nih kalian pas lagi apes hari itu kalian kena gitu kan. Karena memang kejadian-kejadian seperti ini kalau banyak yang bilang di zaman modern nggak ada. Tapi ya banyak yang di sekitar gua memang ngalamin seperti itu gitu kan. Jadi ya hati-hati aja di jalan mau di mana gitu kan. Misalnya jaga sopan santun juga lah. Jangan kencing sembarangan atau misal tempat ini nggak angker, jangan suka ngeremehin kayak gitu lah. Nyepelein gitu ya. Misalnya kita nggak tahu nih mereka nih ada di sini atau enggak gitu kan. Karena kita mungkin ya lu nggak ngelihat gitu kan. Lu nggak ngelihat tapi lu ya sopan santun aja sih. Sopan santun lebih dijaga lah, jangan sesumbar aneh-aneh lah. Karena lu nggak tahu nih bakal dapat hal apa nih ke depan, itu aja sih. Oke, thank you banget Bang Bayu udah main-main ke sini nih. Thank you. Makasih banyak ya Bang ya udah mau share cerita-cerita di sini nih. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe yang banyak.
Gue Fadil, Bang Bayu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.